Pasal 18 ayat 4 itu menggunakan frasa dipilih gubernur, bupati, wali kota secara demokratis. Bukan secara langsung. Kenapa tidak secara langsung? Karena ada pertimbangan sejarah, konflik masa lalu, kekhususan daerah. Yaitu ada Yogyakarta, ini kota sejarah ini. Kita nggak akan meninggalkan dan tidak akan mengkhianati Yogyakarta karena ada sejarahnya. Ya. Jadi pilihan tidak akan mungkin secara langsung dicantumkan. Secara langsung dicantumkan berarti Yogyakarta juga harus, bagaimana harus langsung kan? Papua, Aceh, DKI Jakarta, sekarang IKN, ya itu konsekuensinya. Makanya dipilih kata yang membangun demokrasi daerah yang asimetris. Tapi diskusi soal daerah-daerah lain itu bicara soal langsung semua itu. Karena mau diseimbangkan dengan konsep presidensial yang di pusat hingga daerah. Karena tidak mungkin berbeda. Kalau enggak dia harus dibuat undang-undang kekhususannya. Jadi tidak mau digeneralisir semuanya dengan menggunakan kata langsung karena ada aspek sejarah, masa lalu dan lain-lain gitu ya. Tapi Mahkamah Konstitusi, ini berbeda Mahkamah Konstitusi dengan Ruliandi ya. Mahkamah Konstitusi mengatakan pilkada adalah pemilu. Apa konsekuensinya? Digunakan azas pemilu. Berlaku pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Azasnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dilakukan 5 tahun sekali. Kenapa Pak Jokowi nggak bisa 3 periode ini juga alasannya. Azas pemilu. Langsung. Karena pemilu kada di luar kekhususan tadi harus dilangsungkan secara langsung menurut Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut saya kita harus paham sejarahnya, normanya, ketentuan pasal-pasalnya, kenapa kemudian dipilih. Nah ini perlu juga dipahami apa yang kemudian yang selalu ada di kepala teman-teman partai politik ini. Bukan teman-teman partai politik tidak mengetahui apa solusinya. Problematikanya selalu di demokrasi internal partai politik. Proses kandidasi yang juga mahal, belum maju itu juga harus bayar begitu ya, di partai-partai tertentu ya. Dan ini fakta dan kenyataan. Pak Prabowo juga mengakui itu. Nah bagi saya solusi Pak Prabowo itu mungkin kepada Pak Prabowo yang paling sederhana adalah mungkin Pak Prabowo harus pelajari dulu konsepnya baru pidato. Ini terlalu banyak pidato, banyak kontroversi yang sebenarnya Pak Prabowo belum mendalami dan memahami apa yang terjadi. Kita harus lihat ya bahwa di dalam rumusan pilkada kita yang kemarin dilakukan 545 itu, yang bermasalah itu belum kita perbaiki. Tetapi kita malah mencari-cari masalah, sesuatu yang tidak masalah. Apa salahnya rakyat memilih? Gitu ya. Misalnya yang masalah kemarin itu pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pilkada cocok enggak dilangsungkan 1 tahun yang sama? Capek enggak? Lelah enggak? Ini Mbak Lulu ini punya banyak pendukungnya juga, tapi kelelahan semua karena waktu yang sempit dan segala macam. KPU kita capek enggak? Lelah enggak? Kita dengar enggak aksi-aksi maksimal dari KPU dan Bawaslu? Mas Arya Bima, enggak pernah kita dengar. Banyak pelanggaran Bawaslu diam saja. Kelelahan mungkin saja. Belum lagi kalau mau bicara biaya tinggi, Bang Aiman boleh cek nih valid gitu ya. Teman-teman penyelenggara itu menjelang dan menuju pilkada, rapat hampir tiap minggu di hotel-hotel, mendatangkan seluruh penyelenggara daerah ke Jakarta. Mahal nggak itu? Mubazir nggak itu? Mubazir. Kita ada sistem namanya Sirekap di Pilpres kemarin salah, diperbaiki. Sudah mulai baik itu. Tetapi tidak ditampilkan. Uang habis, tapi kemudian keterbukaan hilang. Jadi bagi saya, yang rugi tidak efisien itu sudah diketahui. Cuman kan ini simpulannya, belok di tengah jalan itu kayak kita bawa mobil, di depan ada orang bawa motor gitu ya. Dia kasih sen ke kiri, beloknya ke kanan gitu ya. Dan itu yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Nah bagi saya sebenarnya terus terang sajalah kita dengan konsep demokrasi kita. Banyak yang perlu diperbaiki. Artinya harus dievaluasi dulu baru diputuskan. Harus. Nah
Nah, belum selesai ya. Sudah kebanyakan. Oke, saya tadi udah menghormati Bang Rey, Mas Arya Bima dengan Ferry. Mudah-mudahan jangan disela dulu ya. Jadi biar sedikit komprehensif juga lah. Belajar konferensif. Yang pertama, saya rasa tentang masalah diskursus kita dan secara akademik juga tentang direct demokrasi dan indirect demokrasi ini, ya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD ini sebenarnya sudah selesai di 2014 pada saat revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada saat itu. Ya, Itu jadi pilkada tak langsung kan? ya tak langsung, Yang tak langsung. akhirnya Jadi keluar Perpu waktu. ya kemudian keluar Perpu itu kan Itu harusnya peristiwa selesai politik. tuh. Jangan disela. Jangan disela dulu. Kan itu disebutkan tadi, biarkan dia bicara dulu. Ya, ya gitulah. Ya. Oh, cuma ngomong gitu aja. Beliau hanya ingin mengganggu konsentrasi saya. Nah, itu lah. Nah, jadi untuk masalah itu sebenarnya sudah selesai. Jadi kalau itu ditembak kepada Pak Prabowo, itu juga menembak juga kepada PDI pada saat itu menggagas, kan gitu kan? Karena pada saat itu 2014. 2014 itu semua udah sepakat tentang masalah itu. Iya kan? Yang menggagalkan itu perpunya dari Pak SBY pada saat itu. Nah, seperti itu. Jadi itu revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu sudah melalui proses akademik. Jadi apa yang dikatakan oleh Ferry Amsari tadi segala macam, silakan challenge itu. Ya 2014 kan? PDIP ikut juga waktu itu. Ikut. Saya tahu persis. Dan terakhir saya baru nonton tadi, Mahfud MD juga mengatakan seperti itu. Yang penggagas yang paling ngotot PDIP malah tentang masalah itu. Pilkada tak langsung. Pilkada tak langsung. 2014. Ya, itu yang pertama. Jadi udahlah kalau masalah-masalah gitu, kita harus jujur-jujuran aja lah, udah. Kita apa adanya aja ya. Yang kedua tadi ya kan. Bang Rey Rangkuti mengatakan wah 246 miliar di breakdown sampai akhirnya menjadi angka 6.000 per kepala, seolah-olah seperti itu ya kan. Ya, Bang Rey kan nggak pernah ikut masuk ke dalam tim sukses masalahnya. Banyak variabel untuk memenangkan suatu pilpres contohnya seperti itu ya. Kalau contohnya di Prabowo Gibran itu, ini hasil Litbang Kompas dan lain sebagainya. Banyak variabelnya. 3 variabel utama itu yang adalah faktor Pak Prabowo, ada faktor Pak Jokowi, dan ada faktor pemilih pemula pada saat itu. Ini hasil Litbang dari Kompas dan beberapa media yang lain. Jadi tidak bisa dikatakan, jadi seolah-olah 6.000 rupiah ini diserahkan ke masing-masing orang cukup. Naif sekali. Karena beliau nggak mengalami hal tersebut. Kita yang di dalam, di situ ada tim IT, ya, yang tidak harus mengeluarkan kos yang besar. Kita punya infrastruktur, kita bisa membuat suatu yel-yel, ya kan? Oke gas, gemoy, kreatif kan? Nah itu yang tidak bisa dilakukan oleh pihak yang lain sehingga kita bisa menang. Belum lagi poin 11 dari 100. Yang sehingga akhirnya ini bergulung. Nah ini kan beliau, aduh kadang-kadang saya ya udah nggak apa-apa lah ya kan. Beliau adalah, saya akui adalah seorang orator, ya kan. Saya akui orator, tapi susah untuk dicerna sama anak yang lain ini, gitu loh. Nah jadi tapi realita yang terjadi adalah seperti itu. Banyak sekali variabel untuk supaya irit. Tidak harus kos politik itu tidak harus tinggi. Seperti itu. Nah, yang kedua, ya kan. Masih kedua dari tadi. Oh iya, yang ketiga, sorry. Nah, tadi Ferry Amsari mengatakan 300 miliar untuk biaya. Iya. 300 miliar untuk biaya di pilgub atau pilkada. Ini kan harus dibedakan kos politik dengan money politik. Ini 2 hal yang berbeda. Nah ini yang nggak boleh kadang-kadang sebagai seorang pakar hukum tata negara, ini ya jangan menyesatkan. Maksud saya, tadi makanya saya koreksi kan, 300 ini kos politik, bukan money politik gitu loh. Wow. Political cost. Nah masalahnya
Ketika Ferry Amsari dan Ray Rangkuti mengatakan wow, karena mereka nggak tahu, mereka nggak mau jujur dengan itu. Belum menjadi calon lah ya kan? Karena belum menjadi calon, karena belum menjalani itu. Sadis. Itu yang sebenarnya yang terjadi pada bangsa ini. Kita ini kadang-kadang suka Saya dibohongin kiri kanan nih berarti ya. Ulan, nggak boleh. Saya Sorry. duduk di sini, ntar dulu. Tadi Saya- Anda disanggah oleh dia ya? Iya nggak, saya mau Berarti kasih Anda tahu. boleh menyanggah dia dong. Saya malam ini menderita betul. Saya mau Iya. sedikit. Saya terus. Saya duduk di sini dibohongin kiri kanan nih saya. Maksudnya? Nah, yang ini. Saya di tengah loh bang, Ya, aman lah saya ya. Mau bilang ya, malam ini dibohongi kiri kanan tuh dengan cara gini. Yang pertama, ini kan tadi ada tentang mahar dibantah, ya. Tapi sesudah itu ada penjelasan-penjelasan tentang itu. Saya masih yakin mahar itu ada, ya. Oke, mungkin tidak semua, tapi ada. Yang kedua, tadi ya, ini biaya yang menjadi mahal, ya kan? Karena Rai nggak tahu gitu. Ya nggak tahu. Ya, tapi mahal ya. Mahal. Oh. Itu. Padahal- Gini. Nggak, sedikit lagi, sedikit. Karena saya nggak bantah-bantahan Anda, boleh ya? Boleh. Kalau nggak kasihan saya di belakang ini dibohongin dua-duanya gitu ya, misalnya gitu ya. Nggak, pelan-pelan. Yang kedua, Rai, mau nggak mau agak berbeda nih kita. Karena data yang Rai sampaikan tadi untuk mengatakan misalnya biaya kampanye yang dilaporkan ke KPU kecil itu, kita sama-sama tahu bahwa itu ada peluang bohongnya kan? Nggak, ini konteksnya pilpres Nggak, ya. saya iya. Iya, konteksnya Nggak, pilpres tadi kan pilkada. 260 M. Nggak, yang pilkada. Maaf ya, kalau pilpres saya tidak mau bicara dulu. Ya, ini Pilpres kali ini ada pilpres yang paling barbarian. Ya. Wah, ini lebih Kita harus lebih lagi. melihat. Ada. Ini kita bicara Nggak, pilkada. oke, pilkada. Bentar dulu. Kita mau bicara pilkada atau pilpres? Ya. Pilkada. Pilkada. Mas Arya. Kalau Sorry. pilkada. Mas Arya Bima. Saya belum selesai Mas dengan Arya masalah Bima. ini. Di Pilpres itu murah. Yang mahal tuh uang negara yang dipakai untuk bansos. Nah, dulu. Saya belum selesai Kalau itu kita masalah bicara pilpres. Pilkada ada juga terulang bangunan lagi. fakta yang realitas. Pork barrel. Oke, sekarang Maaf. boleh nggak saya? Pilkada. Saya bicara tentang masalah pilkadanya juga. Enggak pilkada. Kalau pilpres Mas, kita bikin forum khusus pilpres. Oke. Jadi Boleh apa nggak yang kalau Anda saya sampaikan bukan? tadi itu Kapan kita sesuatu yang buka-bukaan? naif juga. Boleh. Kapan kita buka-bukaan? Aiman, soal itu? boleh nggak kalau saya Aiman, boleh nggak kalau saya host? Pilpres kali ini dari 5 kali pilpres kali ini ada pilpres yang paling barbarian. Wois. Yo, Dari segi 2019 apanya? barbarian nggak? Mari kita 2019 buka fakta-fakta. barbarian nggak? Kita fakta-fakta. Barbar nggak 2019? Mari kita buka fakta-fakta yang 2019 ada. barbar apa Mari enggak? kita bikin forum. Ayo kita Yuk buat bikin forum. forum ya. Iya, Arya Kalau Bima bicara dengan Endar sama pilkada, kita buat forum. masih Kan oke. kasihan yang di sini nih. Ya. Yang satu. Nanti kita akan kembali satu Kalau lagi bicara bersama pilkada kami. monggo. Ayo, Di Raya Iya. bersuara.